Baik, Mas, Mbak, selamat pagi. Kami di sini dari mahasiswa Administrasi Bisnis kelas C1 Perubahan dan Pengembangan Organisasi. Jadi di sini kami ingin mewawancarai sedikit terkait dengan bagaimana sih pengembangan dan perubahan yang ada di organisasi UKKM Faperta ini. Baik, sebelumnya bisa memperkenalkan diri, mungkin Masnya dulu apa Mbak ya? Ya, mungkin dari aku dulu ya. Di sini aku Safir Rolandi, mungkin bisa teman-teman panggil Vero. Posisiku di sini sebagai ketua umum yang kurang lebih mengatur dan mengevaluasi, monitoring, ya kurang lebih job desk-nya ketua umum sebagai ketua di organisasi ini. Di sini aku Radhika Pratiwi dari Prodi Agroteknologi, biasa dipanggil Ika. Di sini jabatanku sebagai bendahara umum di UKKM. Baik, mungkin di sini akan dimulai pertanyaan pertama. Baik, untuk Mbak atau Masnya ya, pertanyaan pertama ini, bagaimana sistem pengelolaan organisasi UKKM Faperta ini? Oke, mungkin ini lumayan banyak yang bisa saya jelaskan terkait pengelolaan organisasi. Jadi KKM itu punya landasan otomatis karena ini organisasi yang dinaungi oleh fakultas. Nah, dasarnya itu ada anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga ADART, mungkin mbak-mbaknya juga sudah tahu, dan juga GBHO. Nah, ketiga item ini sebagai kalau kita ibaratkan seperti pasal-pasal yang mengatur segala berjalannya organisasi. Nah, dan mungkin juga secara struktural bisa saya jelaskan bahwasanya di sini yang paling tinggi itu ketua umum, dan di bawahnya itu ada sekretaris, ada bendahara, dan juga di bawahnya mengatur 5 bidang. Yang pertama ada bidang organisasi, itu bidang 1. Bidang 2 itu bidang jasa. Bidang jasa ini melakukan program kerja ya kurang lebih jual beli, tapi di bidang jasa hanya menyediakan jasa-jasa clothing, pembuatan baju, merchandise. Terus juga ada jasa pembuatan Gordon Yudisium, mungkin banyak tahu kan ya. Sama itu jas lab. Jadi kita itu menangani jas lab dari mahasiswa Fakultas Pertanian maupun non Faperta. Terus bidang 3 itu ada bidang bursa. Bidang bursa itu mengurusi segala bentuk jenis bursa, yaitu jual beli barang. Mungkin bisa dilihat ini satu unit dari bidang bursa, kantin. Nah, ya kebetulan sekarang masih sudah tutup. Dan juga selanjutnya ada bidang 4 itu melayani simpan pinjam. Jadi di UKKM itu ada yang namanya kurang lebih mungkin bisa dikatakan kayak fitur atau jenis, kalau kita mengatakan juga program kerja untuk memberikan pelayanan simpan pinjam. Jadi dari anggota itu bisa menyimpan dan juga meminjam, lebih tepatnya meminjam modal untuk menggerakkan usaha dari teman-teman yang terdaftar di KKM. Kemudian bidang terakhir, bidang 5 itu menangani rumah tangga dan juga humas. Jadi segala pengaturan-pengaturan baik itu inventaris dan kemudian ada di rumah tangga yang ada di UKKM itu diatur oleh bidang 5. Nah, mungkin kalau pengelolaan dari segi manajemennya, yang pertama segala perencanaan dan juga pengaturan itu direncanakan oleh ketua umum. Kemudian dilaksanakan tiap bidangnya dan juga unit-unit seperti bendahara dan juga sekretaris itu dilaksanakan oleh mereka. Dan kemudian di setiap bulan itu ada yang namanya evaluasi di dalam rapat anggota kerja, rapat pengurus dan rapat kerja itu dilaporkan di sana. Dilaporkan kendala, solusi, dan juga progresnya, dan juga rencana di bulan ke depan itu bagaimana. Ya kurang lebih itu sih. Tadi kan di bidang jasa sama bursa ya. Nah itu kan ada clothing sama bursa. Itu
pengembangan produk dari kedua bidang itu seperti apa? Kayak ada pendekatan yang digunakan nggak? Kayak misalnya di fokusnya ke pemasaran produknya gitu. Oke. Yang pertama tadi jasa dulu ya, Mbak. Iya. Kalau jasa ini sebenarnya sebagian prokernya itu merupakan apa ya? Bentuk limpahan dari dekanat. Seperti kayak tadi Gordon Judicium itu sudah pasti nanti dari fakultas itu memesan ke UKKM untuk disediakan kebutuhan yudisium buat mahasiswa yang akan wisuda. Kemudian juga ada Just Lab. Nah, ini juga sebenarnya bukan limpahan, tapi lebih pasarnya memang ada di Faperta. Tapi dari UKKM juga berusaha ekstensifikasi keluar. Jadi mahasiswa non Faperta itu juga bisa pesan. Kurang lebih biasanya kalau enggak kesehatan masyarakat, kemudian kita juga bersaing dengan dari FTP, juga kalau kedokteran sih enggak sebenarnya, karena beda desainnya kalau nggak salah gitu. Ya kurang lebih itu. Terus kalau bidang jasa yang ada pengembangan itu di bagian merchandise itu kita biasanya menyediakan banyak produk, ya bisa kaos, bisa topi, tote bag, bisa gantungan kunci. Nah, tiap tahunnya itu pasti dibuat berbeda. desainnya itu berbeda. Tapi kurang lebih untuk targetnya ya, karena kita bergerak di Fakultas Pertanian, desainnya kurang lebih tentang pertanian gitu, Pak. Tapi cakupan pasarnya bisa keluar juga, nggak hanya di sini. Kemudian untuk bidang bursa ini menangani jual beli barang mungkin yang retailan gitu, Mbak. Ya kayak snack, ciki, kemudian air minum itu ditangani oleh bidang bursa. Nah, untuk pengembangannya sih dari bidang bursa itu selalu mencoba mengetahui atau mensurvei bagaimana dari teman-teman Fakultas Pertanian itu maunya jajan yang seperti apa. Itu biasanya gitu. Nah, kalau sekiranya itu bisa dipenuhi dan juga pertimbangannya itu bagus, oke, disediakan. Gitu. Ya, mungkin itu sih, Pak. Yang awal-awal kan tadi kan udah dijelaskan sama Mas ya. Kalau struktur organisasinya itu kan kayak bermacam-macam, itu kan dari atas sampai bawah. Nah, itu tiap tahun apakah ada kayak perubahan struktur organisasi atau enggak, Mas? Atau cuman kayak setiap tahun itu ganti Susunan. Ya, kalau perkembangan susunan organisasi sih sepertinya tidak banyak berubah, karena kalau itu juga diatur di dalam ADART, jadi untuk mengubahnya pun sebenarnya hampir tidak pernah ya. Susunannya sama seperti itu. Tapi kalau dari orangnya pasti akan berubah karena adanya regenerasi, baik itu dari anggota bidang, anak bidangnya, anggota tetapnya, terus BPH Badan Pengurus Harian itu ketua umum, bendahara dan juga sekretaris itu pasti nanti berganti. Nah, mungkin yang berubah ini ada dalam sejarah UKKM itu tentang keanggotaan. Jadi UKKM itu yang pertama ada beberapa kategori anggota. Yang pertama anggota biasa. Anggota biasa itu anggota yang sudah mengirimkan permohonan untuk menjadikan anggota tapi belum dilantik. Itu anggota biasa. Terus ada anggota tetap. Anggota tetap itu yang sudah dilatih, masuk diklat lah intinya ya. Masuk diklat kemudian dilantik, itu anggota tetap. Kemudian ada anggota demisioner ya. Anggota demisioner itu yang telah jadi pengurus yang sudah habis masa pengurusnya atau sudah lulus dari Fakultas Pertanian, itu anggota demisioner. Dan kemudian ada satu penambahan yang dulu itu sebenarnya tidak ada, kurang lebih baru ditambahkan itu 4 atau 5 tahun yang lalu. Itu ada anggota kehormatan. Nah, anggota kehormatan ini ditetapkan bagi anggota-anggota UKKM yang memiliki
berjasa kurang lebih atau punya prestasi itu ditetapkan di sana. Nah ini termasuk perubahan yang baru sih Mbak, karena ya baru 4 tahun atau 5 tahun yang lalu sih gitu. Saya izin menambahkan tadi ya Kak. Kira-kira tujuan untuk perubahan dari tidak adanya anggota kehormatan dan adanya anggota kehormatan itu kakaknya kira-kira bisa menjelaskan? Oh ya, jadi kalau di UKKM itu sebenarnya tentang apa ya, keterwakilan dan juga lebih ke arah privilege. Keterwakilan itu jadi gini, mungkin kan banyak kan ya anggota demosioner kan pastinya banyak, dan juga diantaranya itu punya aspirasi-aspirasi. Nah untuk menyampaikan dari demisioner ke pengurus yang sekarang mungkin kan agak kesusahan dan terkendala, kayak ini saya harus menghubungi siapa. Nah adanya anggota kehormatan itu sebagai bentuk privilege yang dianugerahkan ke anggota. Kemudian itu sebagai perwakilan entah itu dari demisioner dan juga orang-orang yang mungkin lebih sepuh lah ya istilahnya, itu disampaikan ke anggota kehormatan. Ini Mas, saya ada pemikiran ini Mbak, saya ada pemikiran seperti ini. Dan kemudian dari anggota kehormatan itu bisa menyampaikan secara langsung, lebih directed gitu, lebih langsung ke pengurus yang baru sekarang. Karena ya kurang lebih anggota kehormatan ini bakal lebih dikenal daripada demisioner, karena anggota kehormatan ini lebih sedikit dan juga yaitu menonjolkan di privilege-nya gitu. Oke. Terus selama berdirinya UKKM Faperta ini, apakah ada faktor eksternal yang mempengaruhi? Contohnya kayak tren pasar itu menjadi menjadi pertimbangan pada Mbak Masnya untuk melakukan pengembangan organisasi lagi, baik di jasa pemasarannya atau bagaimana? Ya, mungkin kalau dari segi pemasaran, tren pasar itu bagian kecil sih Mbak sebenarnya kalau tren pasar, karena kalau tren pasar itu pasti bisa dikejar tiap tahunnya. Yang jadi tantangan untuk faktor eksternal itu lebih ke tekanan pesaing, lebih ke sana, karena makin dari tahun ke tahun itu pesaing itu makin banyak dan otomatis pressure-nya juga makin kencang, makin kuat, di mana dari KKM harus bisa ngimbangi, dan ya itu sih termasuk dari kendala juga di KKM. Jadi selanjutnya itu di organisasi UKKM ini ada nggak program pelatihan atau untuk anggota organisasi? Nah kalau ada tuh gimana sih program itu bisa mendukung pertumbuhan organisasi ini? Kalau pelatihan bidang tuh ada ya, kan tadi kan sudah dijelaskan untuk bidangnya ada 5. Nah itu di setiap bidangnya itu ada pelatihan untuk anak bidangnya. Anak bidang kan anggota yang belum jadi pengurus. Jadi di situ dilatih untuk mengembangkan keahlian mereka juga, kayak misalnya di bidang bursa, jasa itu kan, untuk meningkatkan keahlian dan juga untuk mempersiapkan pengurus selanjutnya. Jadi kalau mereka jadi pengurus tuh mereka sudah siap gitu. Dan juga pelatihannya itu beda-beda. Jadi dari kita kan ada anggota tetap, dan itu nanti dibagi dalam 5 bidang tuh. Jadi ada yang masuk bidang 1, ada yang masuk bidang 2. Nah itu pelatihannya berdasarkan bidang tersebut. Baik, itu aja sih pertanyaan dari kami. Terima kasih juga udah mau menjawab dan bersedia menjadi narasumber kami ya Kak.